berhubungan dengan politiknya. Kalau Komjen adalah berhubungan dengan ekonomi. Beda. Beda. Jadi kalau kedutaan itu selalu ada di capital city. Tapi kalau Komjen itu tidak hanya di capital city, tapi ada di kota-kota besar. Jadi karena Taiwan ini belum diakui oleh PBB sebagai sebuah negara, maka dia tidak mempunyai kedutaan di beberapa negara. Bahkan di Indonesia, mereka hanya punya Komjen. Komjennya ada di Surabaya dan di Jakarta. Di Surabaya itu di Jalan Indragiri gitu. Jadi seperti itu ya. Banyak yang tidak tahu, dikira Taiwan itu sudah resmi jadi negara, tapi bukan itu. Dan itu tadi perbedaan antara kedutaan dan Komjen adalah itu. Next. Kemudian kita bergeser ke Myanmar. Nah, ada yang tahu ini siapa? Jadi ini adalah Sekjen PBB Asia Tenggara pertama. Namanya adalah Utan. Jadi ya, Utan ini aslinya dari Myanmar. Dan waktu itu adalah agak susah bagi orang dari Asia Tenggara untuk menjadi Sekjen PBB. Tapi Utan ini bisa menjadi Sekjen PBB, tapi saya lupa waktu itu Sekjen PBB tahun berapa. Jadi pada saat saya ke Myanmar, saya berusaha untuk sampai ke bekas rumah dan kantor Utan dan berada di pusat kota dan sekarang menjadi museum. Pada saat saya kesana itu sama seperti ke tempat-tempat sejarah yang lain saya kunjungi, jarang ada orang Indonesia ke sana. Bahkan saya bertanya kepada stafnya, saya tanya berapa orang Indonesia pernah ke sini? Saya nggak ingat, kayaknya nggak ada. Jadi kemungkinan sangat-sangat kecil, tapi sebetulnya saya sarankan kepada teman-teman kalau kalian silakan datang ke sana, karena selain itu tempat bersejarah, juga rumahnya itu sangat bagus ya. Dan di belakang itu kita bisa biasanya tiap weekend mereka ada acara yang berkaitan dengan kebudayaan atau ada pameran apa, dan itu free. Jadi silakan kalau ke Myanmar, silakan untuk datang mengunjungi rumah dari Sekjen PBB dari Asia Tenggara yang pertama, yaitu Utan. Next. Nah, kemudian di Myanmar juga ada ini tempat namanya Dekonsulat. Saya ingat banget waktu saya datang ke Myanmar, saya berkunjung ke teman saya orang Indonesia yang sudah 3 tahun di Myanmar. Terus kemudian saya bertanya, di mana sih lokasinya Dekonsulat itu? Terus dia bilang ke saya, oh ya nanti saya tunjukkan, tapi sekarang lagi ditutup karena udah dibongkar. Kemudian saya diajaknya ke sebuah lokasi yang di sekelilingnya itu ditutup seng. Terus dia bilang, itu loh tempatnya Dekonsulat itu, tapi sekarang sudah dibongkar, sudah nggak ada. Dan memang yang ditutupkan dia itu sudah ditutup seng, di dalamnya udah nggak ada. Karena dia udah 3 tahun di sana, saya percaya aja, oh oke, baiklah gitu. Jadi saya skip, saya nggak bisa ke Dekonsulat. Kemudian saya naik Grab waktu itu di Myanmar, saya ke pasarnya, ke pasar utamanya di Myanmar. Kemudian driver Grabnya bilang ke saya, kalau sudah ke pasar sebaiknya ke Dekonsulat. Terus saya bilang, kan udah direnovasi. Driver Grabnya bilang, oh dibuka lagi kok itu. Terus saya bilang, dibuka lagi, bukannya udah runtuh ya? Belum, enggak, sekarang bagus gitu. Jauh nggak? Deket kok, sekitar paling 10 menit jalan kaki dari pasar. Baik, nah setelah saya dari pasar, saya belanjaan saya banyak dong. Saya pikir 10 menit, ya udahlah saya jalan. Dan ternyata jalannya itu sekitar 30 menit dari pasar itu dengan bawaan saya yang banyak gitu. Tapi beneran ada, dan waktu itu sudah mau tutup kurang dari 1 jam. Tapi saya masih sempat bisa masuk ke sini. Jadi poin adalah kalian jangan percaya diri saja dengan perbedaan teman-teman kalian. Contohnya saya
dibilang teman saya udah 3 tahun di sana loh, dibilang katanya sudah tutup, sudah nggak ada bangunannya. Gobloknya saya nggak percaya aja. Coba saya nggak dibilangin sama drivernya itu, saya juga harus kesini. Padahal ini adalah tempat yang paling bersejarah di Myanmar. Jadi ini adalah dulu adalah pusat pemerintahan pemerintah negara dan dari Bogyo Aung San. Bogyo Aung San ini adalah bapak dari orang ternama. Ada yang tahu nggak bapaknya siapa? Iya, betul sekali. Jadi beliau Jenderal Bogyo ini adalah bapak dari Aung San Suu Kyi. Dan beliau pada tahun 1947 itu dibantai habis oleh musuhnya bersama dengan para menterinya di ruangan itu yang bawah sebelah kanan. Boleh di zoom bawah sebelah kanan. Jadi pada saat beliau dengan para menterinya meeting di sini, datanglah para musuhnya itu kemudian datang membantai habis. Oke, saya lanjutkan aja dulu. Jadi sama musuhnya dibantai habis dan kemudian setelah peristiwa itu ruangan ini ditutup sampai sekarang, tidak dibuka dan konon katanya mungkin kalau di Indonesia sudah dijadikan lokasi uji nyali ya sama mereka. Jadi konon katanya ini ruangan ini sangat serem. Jadi pada saat saya datang sana itu tidak boleh masuk di yang dan di konsulat itu sangat bagus. Itu yang sebelah kiri sendiri itu adalah salah satu bagian dari di konsulat. Di konsulat ini sekarang ada kafenya, ada beberapa kafe dan ada beberapa ruang untuk pameran dan sebagainya dan sangat besar. Jadi kalau dibayangkan itu mungkin 4 kali luasnya tuh Pahlawan begitu. Dan itu yang di atas ini itu adalah tampak ruang itu dari luar. Jadi sekarang pintunya sudah tergembok, tidak bisa dimasukin. Dan kemudian saya juga berkunjung ke rumah Sang Jenderal yang di sana ini. Nah itu rumahnya Sang Jenderal yang bukan yang bawah yang ada patungnya Jenderal. Nah ini sama. Jadi katanya rumahnya ini ngeri-ngeri sedap. Saya pribadi punya pengalaman juga di sini. Jadi waktu itu saya waktu ke museum ini tidak ada tamu lain selain saya. Jadi saya sendiri. Terus saya ragu-ragu mau masuk atau enggak. Medeni. Serius saya medeni. Tapi ya udahlah, rasa penasaran selalu mengalahkan rasa takut. Akhirnya saya masuk karena saya sendiri, jadi itu fotonya itu saya taruh di bawah atau di meja pakai timer ya. Dan memang pada saat di dalam sana itu kayak bulu saya itu berdiri memang sering banget gitu. Kan pada saat saya di halaman, saya lihat ke jendela, saya lupa nggak ngantumin fotonya ya. Di jendela itu ada sosok orang yang melihat saya gitu. Dan sosok tersebut mirip sekali dengan Sang Jenderal itu. Tapi saya berusaha untuk tidak melihatnya. Dan ketika saya minta ke teman saya, ternyata dia bilang memang di situ biasanya sering ada penampakan jenderal tersebut di situ. Itu dari luarnya, itu yang memfotokan saya adalah driver Grab saya. Jadi saya ini kalau traveling itu 90% solo traveling sendirian dan saya tidak pernah ikut travel juga. Saya cari-cari sendiri. Sebenarnya keluarga saya traveling tapi semuanya pada sibuk, jadi ya udah saya sendiri. Dan saya ke Myanmar ini waktu itu beberapa minggu sebelumnya terjadi gejolak. Karena Myanmar ini kan kadang bergejolak, kadang aman, kadang bergejolak, kadang aman. Jadi saran saya kepada teman-teman kalau mau ke Myanmar, sebaiknya untuk belajar dulu situasinya
rekomendasinya saat itu seperti apa, karena pada saat bergejolak itu memang sebaiknya jangan. Next. Nah, pengalaman lain mungkin saya bisa sarankan ke teman-teman ya. Jadi kalau kalian datang ke suatu negara di bulan Agustus, sebaiknya direncanakan ke mampir ke KBRI, karena KBRI itu pada saat 17 Agustus open untuk WNI, dan mereka pasti ada acara yang pastinya ada makan-makan. Dan kebetulan saya waktu itu bukan hanya datang ke KBRI, tetapi saya ikut juga berperan sebagai panitia di acara mereka. Jadi waktu itu saya bertugas sebagai petugas registrasi di KBRI Myanmar. Itu secara tidak sengaja ya? Atau disengaja? Enggak, secara nggak sengaja. Jadi pada saat itu saya datang tanggal 15 Agustus. Saya lihat ternyata 17 Agustus itu kok ada jalan sehat. Terus jadi pada saat 15 Agustus saya datang ke KBRI, terus mereka bilang mau ikut ini bantu-bantu. Saya bilang oke, mau ikut, karena kan kita itu menambah pengalaman ya. Jadi akhirnya saya bilang oke, saya ikut bantu. Jadi saya ikut bantu bagian registrasi, dapat beberapa souvenir, kaosnya, topinya dan sebagainya. Kayak gitu itu kan sesuatu yang tidak bisa dibeli. Ya, precious moment banget nih. Betul, ya. Jadi buat koleksi saya pada saat ini. Jadi dari saran saya, kalau teman-teman seandainya mendekati 17 Agustus, coba datang ke KBRI. Harusnya ada event yang kita khusus 17 Agustus, mendekati 17 Agustus pergi gitu ya Bu ya? Pergi abroad terus habis itu datang lah. Iya, betul. Betul gitu ya Bu? Iya. Jadi ada acara Bu. Iya. Jadi kalau saya dulu 5 tahun saya kerja di Eropa, itu kalau saya kangen masakan Indonesia, pas 17 Agustus dan pas Lebaran, saya pasti datang ke KBRI. Karena pasti mereka open box dan makanannya Indonesia semua. Jadi teman-teman nanti juga boleh seperti itu ya. Jadi ingat-ingat 17 Agustus atau Lebaran itu di KBRI selalu open box dan selalu ada makanan Indonesia yang limpah ruah dan gratis. Itu yang saya lakukan pada saat saya 5 tahun di Eropa. Kalau kangen masakan Indonesia seperti itu. Next. Nah sekarang berpindah lagi ke Laos. Jadi Laos ini mungkin tidak banyak orang Indonesia yang berkunjung ke sana karena mungkin kurang menarik. Apalagi sekarang buka tuh. Ya betul. Tapi bagi saya tuh justru tertarik dengan negara-negara yang orang tidak suka. Saya justru malah tertarik. Kenapa? Karena negara-negara ini itu sudah saya jelajahi waktu saya masih muda. Jadi Sudah rakam duluan. sudah kata tahun 90-an pada saat kerja di Eropa, saya tidak pernah pulang ke Indonesia. Karena waktu itu ibu saya bilang, selama kalian, jadi saya dan kakak saya itu sama-sama tinggal di Eropa tapi beda negara. Ibu saya bilang, kalian kalau ini Lebaran atau apa nggak usah pulang ke Indonesia, udah jalan-jalan aja, umum di sana ya udah. Saya selama liburan selalu jalan-jalan. Jadi tahun 90-an saya itu sudah berkeliling dunia, sudah katam. Di zaman belum ada Google, di zaman susah, telepon aja masih mahal, SMS aja mahal. Bukan ada telepon dari Indonesia nggak diangkat karena Kak Rumi. Jadi serba susah. Nah ini balik lagi ya ke Laos. Waktu itu saya sama solo traveling. Jadi Laos itu di Luo Prabang yang terkenal itu adalah prosesi takbal ini. Udah tahu kan takbal ini apa? Jadi kalau pagi habis subuh, misalnya nggak subuh ya, pokoknya sebelum matahari terbit itu para monk itu berkeliling satu blok, dan kemudian para traveler atau turis atau apa pendatang itu memberikan kepada para monk itu biasanya itu berupa beras atau lauk, yang beras dan lauk dan sebagainya itu memang ada yang menjual. Jadi kalau pagi itu banyak ibu-ibu jual itu yang seharganya sangat murah, yang bisa kita beli, yang akan kita berikan kepada para monk itu. Jadi monk ini kan mereka makan, minum dan sebagainya itu berdasarkan dikasih orang. Jadi memang itu akhirnya menjadi
suatu satu wisata ini bagi Long Prabang itu, dan itu pagi ya. Dan saya waktu itu mencari hotel yang memang dilewati. Jadi belakang saya itu ada hotel saya. Jadi yang dilewati rutenya itu hanya satu blok. Jadi saya mencari hotel yang memang dilewati para tamu itu pada pagi hari itu. Dan ini nah itu yang foto belakangan itu kan itu para travel dan turis semua yang beri makanan, dan itu ramai sekali gitu. Oke, next. Nah, di sana juga ada jual aksesoris yang bahannya itu bahan-bahan dari zaman pada saat mereka perang. Jadi bahan-bahan dari sisa perang itu kemudian dipakai untuk gelang dan sebagainya, dan itu termasuk andalan mereka. Waktu itu saya beli banyak sih, bukan hanya gelang tapi ada banyak beberapa lagi. Dan yang belakangan ini adalah, jadi itu ada anak muda, kemudian dia mendirikan satu foundation, menjual kaos itu, dan 80% keuntungan dari kaos itu adalah dipergunakan untuk anak-anak atau orang-orang korban dari perang. Sampai saat ini saya masih berhubungan baik dengan orang tersebut, karena saya juga setiap kali ada teman atau saudara yang mau ke Laos, saya akan mensajikan untuk mampir ke beliau. Teman-teman juga bisa. Namanya Lala Laos. Jadi bisa di browsing juga. Selain kita membeli, kita juga bisa berdonasi. Jadi selain traveling, kita juga ternyata bisa berbuat baik gitu, sambil berjalan dengan baik. Next. Nah, sekarang Thailand. Thailand ini kan pasti 100% orang Indonesia yang traveling pasti sudah pernah sama ya. Karena biasanya kemana belanja ya. Di mana itu pasarnya namanya apa? Pratunam ya, oke, Pratunam. Nah, kalau saya termasuk orang yang kurang suka belanja. Jadi saya mencari apa dari Thailand ini, selain belanja ada apa sih yang berhubungan dengan sejarah atau dan misalnya. Jim Thompson, pasti banyak yang kenal nama ini. Saya tahunya beliau ini adalah perancang busana bukan? Bukan perancang busana, dia punya iya ada brandnya. Iya. Betul ya. Jadi Jim Thompson ini dia adalah pengusaha sukses sekali, terutama di SIP gitu. Tapi ada yang mana enggak? Namanya kok Jim Thompson, tapi kok di Thailand? Namanya enggak Thailand Blasto. Kan aneh kan? Apa gitu? Siapakah dia gitu? Nah, sebenarnya menarik. Jadi Jim Thompson ini sekarang dia punya museum restoran. Nah, ini saya ada ini foto yang bawah tengah ini, ada yang kenal nggak ini siapa? Yang sebelahnya. Nah itu coba di ini ada yang kenal nggak siapa ini? Jadi ini minggu lalu ya ini. Ini seminggu yang lalu saya sama Arifin nggak janjian, tapi karena sama-sama di Bangkok, akhirnya saya ajak ketemuan di Jim Thompson itu. Bajunya masih sama ya? Oh iya, ternyata bajunya masih sama ya. Loh, sama-sama. tapi beda, artinya sama. Yang lucu adalah, itu udah datang duluan, terus nggak berani masuk. Bayar bu, museumnya, katanya gitu. Iya, bayar berapa? Saya berapa? 250 baht. 250 baht. Tapi karena saya udah sering masuk museumnya, jadi saya nggak masuk museum. Jadi saya hanya pengen makan di restorannya. Nah ini saya recommended. Kalau nggak mau masuk museum, makan aja, belanja saja di tokonya boleh. Nggak mesti masuk museum. Restorannya ini saya recommended. Jadi benar-benar rasanya itu Thailand banget. Benar-benar rasanya itu enak. Ini saya ambil sama Arifin, balikin ke lagi. Itu orang nih, Pin pesan apa? Kamu aku syarat. Pin, aku sama Pin, aku main-main bu. Terus tak pesan-pesan, akhirnya dia cuma pesan minum. Terus setelah itu ternyata bilang ke
Jadi itu ada museumnya, dan di museumnya itu masih pemakaian tradisional dari Thailand. Jadi itu rumah asli dari zaman sekitar tahun 40, lupa saya tahun berapa ya, 30-an itu. Jadi dia ada berapa rumah asli gitu, 6 kalau nggak salah, dan itu masih asli. Dan kalau tadi mungkin nggak mau restorannya larang, belanja aja. Ini bisa belanja, ada tokonya nih ya. Tokonya itu ada 2. Kalau yang ini untuk hasil-hasil produk kayak madu dan sebagainya, ini murah. Kalau yang ini murah dan emang kualitasnya bagus dan murah. Kalau yang store satunya dia jualan baju dan sebagainya, yang ada foto saya itu memang harganya agak mahal, tapi kualitasnya sangat bagus. Ini saya nggak promosi ya. Sekarang balik lagi, kok aneh di Thailand tapi namanya kok Jim Thompson, sopo sih wong iki? Jadi begini, banyak orang yang tidak tahu siapakah Jim Thompson itu. Jim Thompson ini adalah pengusaha sukses di Thailand, bahkan mungkin dia adalah garmennya terbesar di Thailand. Jadi dia memang orang yang sangat kaya, tetapi tidak banyak orang yang tahu sosok Jim Thompson yang sebenarnya. Jim Thompson ini adalah mantan agen rahasia pada saat Perang Dunia Kedua. Jadi dia adalah orang Amerika, dia adalah spy kayak James Bond gitu ya. Jadi dia adalah agen rahasia yang ditempatkan di Asia, yang waktu itu dia maksud mengotak-ngotai komunis gitu. Terus setelah Perang Dunia usai, dia kembali ke Amerika. Gak lama kemudian dia kembali lagi ke Bangkok dan mendirikan perusahaan itu, dan kemudian sukses, sangat sukses. Bahkan waktu itu dia sempat masuk orang terkaya di Thailand pada saat itu. Tahun 1967 dia pergi ke Malaysia, ke pulau apa saya lupa. Setelah itu dia tidak pernah ditemukan lagi sampai begini, menghilang begitu saja. Dan pada tahun 73 atau 74 saya lupa, akhirnya pemerintah Amerika ditetapkan bahwa Jim Thompson sudah meninggal. Walaupun sampai detik ini tidak pernah ditemukan di mana Jim Thompson itu. Ada beberapa teori tentang keberadaan Jim Thompson. Satu adalah sama seperti agen-agen yang lain, kalau kita lihat Mission Impossible dan sebagainya, kemudian dia sudah dibahagia di suatu tempat dengan identitas yang baru. Yang kedua adalah dia dihabisi oleh komunis karena dia adalah mata-mata Amerika untuk komunis. Tetapi kemungkinan terbesar adalah yang kedua tadi. Jadi kemungkinan dia dilenyapkan oleh musuhnya. Jadi Thailand tidak hanya sekedar belanja ya teman-teman. Ada sisi menarik lain yang bisa didapatkan dari Thailand. Next. Oh ya, kemarin saya ke sana kan masih dalam suasana duka karena Ratu Sirikitnya baru meninggal. Boleh dimainin? Jadi kurang jelas ya itu. Jadi setiap orang berhak menuliskan situ, kemudian memberi penghormatan kepada Ratu Sirikit. Dan ini hampir ada di setiap lokasi besar, bahkan mall besar-besar ada. Bagi teman-teman yang mungkin dalam waktu dekat mau ke sana, boleh meninggalkan tulisan di sana sebagai penghormatan kita untuk Ratu Sirikit. Next. Tapi saat di sana ibu sudah tidak memakai baju hitam ya? Jadi kan sebetulnya ada anjuran untuk memakai baju-baju yang warna normal ya, tetapi itu ditujukan lebih kepada penduduknya. Tetapi kalau untuk sebagai pendatang itu tidak harus. Tetapi ya jangan warna kejreng juga gitu. Jadi maksudnya kita harus menghormati. Sebenarnya tidak apa-apa. Kita mau pakai warna kejreng nggak apa-apa. Tetapi kan kita sebagai orang dari luar harus menghormati apa yang diinginkan oleh negara tersebut. Jadi saya waktu itu pakai
baju hampir kayak gini tapi kelek, baju kelek. Jadi menurut saya ini kan warnanya nggak ngejreng gitu. Katanya sih ini sampai 2 bulan ada seperti ini. Jadi hampir itu yang bahkan di airport ada. Di airport begitu landing ada juga, dan di semua mall yang gede-gede ada, lokasi-lokasi terkenal juga ada. Oke, next. Nah, sekarang kita bergerak ke Kamboja atau Kamboja. Kalau di Kamboja ini memang wisatanya banyak wisata sejarah. Apa yang terkenal dari Kamboja? Mengerikan, ya betul, mengerikan. Jadi ini saya memang sudah 3 kali ke Kamboja, dan setiap kali ke Kamboja saya selalu menyempatkan datang ke Killing Floyd ini. Kalau dulu tahun 80-an ada film Hollywood terkenal Killing Floyd, itu juga bercerita tentang ini. Jadi Killing Floyd ini adalah area di mana waktu itu ada tempat membunuh para tahanan yang Pol Pot. Tahu Pol Pot kan? Pol Pot itu Khmer Merah. Jadi Pol Pot itu hanya 4 tahun menjadi pimpinan di Kamboja, tahun 1974 sampai 1979. Tapi dalam waktu 4 tahun itu dia berhasil genocide 80% orang Kamboja. Bayangkan, 80% orang Kamboja meninggal. Populasi orang Kamboja tinggal 20% hanya dalam waktu 4 tahun. Dan itu dibunuh. Jadi dia membunuh bangsanya sendiri. Jadi pada saat kesana, udah ada pernah ke Killing? Saya sarankan kalau ke Kamboja sebaiknya datang ke sana. Pada saat kita ke sana itu semuanya hening, serius hening. Banyak turis yang datang tapi semuanya hening. Semuanya itu dengan tatapan yang sedih. Saya sendiri pun tuh nggak kuasa menitikkan air mata ya. Masih terasa itu? Sangat terasa. Jadi sampai saat ini, jadi yang tengah ini sampai saat ini, kalau musim hujan, kemudian ada banjir, kalau banjir sudah lewat, sering ditemukan seperti ini sampai saat ini. Padahal itu kejadian tahun 1974 sampai 1979. Sekarang sampai detik ini sering ditemukan seperti ini, tulang, baju, itu sampai detik ini. Bayangkan. Terus yang sebelah kanan ini adalah tempat para korban yang ditemukan pada saat itu tanpa kepala. Jumlahnya ada 166 tanpa kepala. Ibu masih ingat masuknya itu berapa? Untuk tripnya? Saya ini paling lemah di harga. Karena mikir itu. Jadi kalau ditanya berapa itu saya selalu nggak tahu. Terus yang sebelah kiri, nah sebelah kiri ini, jadi dulu tuh begini, setiap malam puluhan, ratusan orang dibunuh pada malam itu. Dan ini dulu adalah di Indonesia jauh dari perkotaan. Pada saat dibunuh, di pohon ini digantung speaker yang di-setel sangat keras, sehingga teriakan-teriakan para korban itu tidak terdengar masyarakat sekitar. Itu, jadi di sini digantung speaker yang sangat keras. Terus saya lupa jam berapa gitu, ratusan orang dipenggal kepalanya. Oke, next. Nah, ini di situ ada monumen. Di tengah-tengah monumen itu isinya tengkorak. Tengkorak ini disusun berdasarkan dia dibunuhnya pakai apa. Jadi dibunuhnya karena kan Pol Pot ini kere ya, nggak punya duit. Jadi mereka nggak mau pakai senapan, nggak bondo. Jadi dibunuhnya itu pakai lenggis, pakai apa, segala macam. Pokoknya nggak pakai senapan. Oke, next. Nah, ini lukisannya. Jadi saya pernah dipenggal seperti itu.
Next aja. Next. Nah, ini juga di Kamboja, tapi ini adalah bekas penjara sebelum mereka dibawa ke Killing tadi. Jadi mereka dibawa ke sini dulu, namanya TS21. Ini juga saya sarankan kalian ke sana ya. TS21 ini itu foto-fotonya adalah foto-foto korbannya. Dan ini tempat penyiksaannya, yang ada tempat tidur itu tempat penyiksaan. Dan pada sampai saat ini itu masih ada besak-besak darah yang tidak bisa hilang. Dan itu penyiksaannya kecil sekali. Nah, kalau yang sebelah kanan sendiri itu adalah tahanan-tahanan yang lebih spesial. Jadi dia dimasukkan ke ruang-ruang itu dan kemudian gambar yang bisa lagi. Nah, itu yang difoto tanggalan Bu. Oh, itu kasih saya tadi. Jadi mereka non sewu ya, pipis pupuk itu tetap di dalam itu pakai yang ini. Nah, di situ itu ada itu buat pipis sama yang kotor itu buat ya maaf. Terus gambar yang besar itu semuanya dikasih kawat yang ada listriknya. Kenapa? Soalnya sebisa mungkin mereka jangan sampai bunuh diri. Jadi mereka dilarang bunuh diri karena stresnya, karena disiksa terus, penyiksaannya itu serem. Jadi saya nggak bunuh diri, dikasih listrik. Next. Dari sekian ribu orang yang pernah ditahan di sana, itu yang berhasil selamat hanya 7 orang. Salah satunya adalah bapak ini. Yang selamat itu biasanya mereka punya keahlian. Ada yang keahlian bisa masak, ada yang bisa melukis, dan sebagainya. Bapak ini adalah salah satu yang selamat dan kemudian bikin buku. Pak Cum ini bikin buku. Itu dia duduk di selnya dia dan dia tidak pendengarannya sudah tidak bisa dengar karena akibat penyiksaan zaman dulu. Jadi penyiksaannya sangat kecil. Salah satu ada 10 peraturan penyiksaan ya. Salah satunya adalah pada saat disiksa, kalau kita merintih maka penyiksaan itu akan 10 kali lipat lebih kejam. Jadi tidak boleh merintih. Itu salah satunya. Kemudian kita tidak boleh omong-omongan sama sekali. Kalau ketahuan ngomong-omongan, baik tawanan apapun yang menawan itu akan disiksa 10 kali lipat lebih kejam. Next. Yang ini juga adalah survivor. Jadi kalau dilihat foto yang lama, yang paling kanan, di foto yang paling kanan itu ada 2 anak yang bugil, ini adik kakak. Nah, yang dua-duanya ini selamat, yang kakaknya bikin buku, yang adiknya trauma, tidak pernah mau kembali lagi ke lokasi itu sampai detik ini karena trauma. Yang kakaknya ini sekarang bikin buku dan dia bisa sedikit berbahasa Indonesia karena pernah kerja di Bali. Saya membeli bukunya juga, bukunya. Next. Malaysia sebentar aja. Jadi saya juga itu tadi saya sarankan ke KBRI ini juga waktu 17 Agustus. Ini saya waktu itu bersama dengan Lucy, pembicara kedua sama aja sih. Teman-teman lah rombongan. Next. Nah, ini adalah bekas penjara yang paling ngeri di Malaysia, di Kuala Lumpur. Jadi ini sangat ngeri penjaranya dan sekarang jadi mall. Tapi saya lupa mallnya apa, karena saya bukan anak mall. Apa harus ingat nggak harus ini mallnya? Nah betul, coba lagi ya. Iya betul, Lalaport betul. Ini sekarang jadi Lalaport. Itu adalah dulu penjara terneri. Terus biasanya saya kalau keluar negeri saya berburu titik nol. Itu titik nol Kuala Lumpur. Tahu kan itu di mana? Terus next. Ini juga titik nol di Langkawi. Ini titik nol di Kota Kinabalu. Oke, next. Waktu saya tinggal di sana. Ini Singapura. Siapa sih yang nggak pernah ke Singapura? Tapi tahukah kalian bahwa titik nol di Singapura ada di situ? Itu saya berburu titik nol. Di mana itu titik nol Singapura? Ada yang tahu? Bukan. Titik nol di Singapura ada di The Fullerton Hotel. Yes. Jadi nanti kalau ke Singapura
Coba datang ke Puloton, cari titik 0 itu ya, itu fotonya. Orang sih nggak sebut nama saya saja. Terus belum balik lagi. Nah ini biasanya kan ini spot foto sejuta macam masih nggak pernah foto di sini di Volcanic. Kayaknya semua pernah foto. Padahal di lokasi ini juga ada tempat yang sangat bagus yang besar tadi. Mana ya? Yang bekas bawah tanah. Next. Terus. Nah ini di dekatnya spot foto sejuta umat tadi. Dan ini sangat menarik. Ini adalah kekalahan Singapura. Bayangkan Singapura saking pinternya kalah didol. Sementara kita punya benteng di gedung cowok, kita menang kita nggak bisa jual. Padahal boleh bisa. Ini loh kalah didol. Tiketnya $20 ya kalau nggak salah. $20 itu berapa? Padahal ini kekalahannya Singapura. Bisa didol. Ayo mari kita bareng-bareng untuk usul ke Pemkot supaya kita bisa juga ngedol kemenangan area Surabaya. Mau dikalah bisa didol. Masuk. Ini nggak jauh dari spot foto sejuta orang tadi. Balik lagi, boleh. Nah, udah yang tadi. Spot ini ada hubungannya dengan Indonesia. Ini di Orchard Road paling pojok. Pasti semuanya pernah ke Orchard Road kan? Ini Orchard Road paling pojok, ada gedung ini, namanya The McDonald House. Ini adalah ada hubungannya dengan Indonesia. Jadi di Indonesia ada pahlawan namanya siapa namanya? Oscar Harun. Oh bukan itu yang hukum. Yang Usman Harun. Di mata orang itu makanya di mata orang Indonesia Usman Harun adalah pahlawan. Tapi tidak di mata orang Singapura. Karena Usman Harun ini ngebom gedung ini dan banyak yang meninggal. Dan ada monumennya digeser. Nah, ini monumen itu untuk memperingati orang-orang Singapura yang meninggal konfrontasi tahun segini itu. Jadi ini di Orchard Road. Sisi lain dibalik kalian yang bisa belanja, ternyata ada spot yang sangat menarik yang ada hubungannya dengan Indonesia. Usman Harun sendiri atas jasanya sekarang dipakai menjadi nama kapal perang di Indonesia. Namanya kapal Usman Harun. Balik. Nah, ini juga ada di Singapura. Sekali-kali datanglah ke sini. Karena di Indonesia nggak ada kan ini. Di Indonesia nggak ada, di Singapura ada. Silakan datang ke sini sebagai pengalaman gitu. Tapi memang agak susah, tapi bisa kok. Ya, next. Nah, ini Puloton Hotel. Puloton Hotel sendiri adalah kantor pos besar Asia. Jadi sebelum distribusikan ke seluruh negara Asia, semuanya pos itu ngumpul di sini dan Puloton Hotel ini. Nah, ini adalah hotel langganannya Pak Presiden kita. Jadi kalau kita di sana siapa tahu ketemu dengan Pak Presiden. Dan saya kalau F1 Singapura, saya selalu di sini. Saya bisa lihat dari balkon kamar saya tanpa tuku tiket F1. Tiket F1 mahal. Kalau nginep di sini, ini bisa lihat F1 dengan sangat jelas dengan gratis. Next. Kayaknya udah selesai. Nah sekarang kalau ada kita boleh berpindah keluar, tapi bagaimana kalau ada teman-teman kita berpindah ke Surabaya? Pasti tanya, apa bosan Surabaya itu? Masuk cuma mall? Enggak. Surabaya seperti julukannya adalah kota pahlawan. Jadi banyak sekali spot-spot menarik yang bisa kita tunjukkan ke teman-teman teman-teman kita yang dari luar. Dan salah satu acara di Surabaya yang acara setiap tahun ada, dan acara itu saking bagusnya dan menariknya, yang dulu acara cuma kami komunitas ini yang bikin, kemudian diambil oleh pemerintah kota, sekarang diambil oleh Kementerian Kebudayaan. Saking bagusnya, dan itu setiap bulan November. Acaranya seperti apa? Silakan. Permisi.
Suara. Suara. Bisa, ayo. Bentar. Belum dari awal. Ulang. Nah itu tadi ada saya, ada dengar nggak tadi saya ngomong apa? Nah, kapan lagi bisa meso di depan wali kota? Yang meso di depan wali kota. Jadi itu acara andalannya Surabaya. Bahkan sekarang sudah menjadi nasional setiap awal November. Monggo silakan kalau mau gabung main juga boleh, bisa meso atau mana gitu. Yang saya misui, saya kan jadi pejuang, saya berat meso. Yang saya misui siapa? Suami saya karena dia dari Inggris. Jadi kapan mana misui bojo di Inggris, ya kan? Jadi itu beberapa tip dari saya. Begitu, semoga bisa menambah wawasan teman-teman yang mungkin yang tadinya kurang tertarik dengan sejarah, jadi sekarang agak nyantol-nyantol dikit gitu ya. Semoga, karena kan seperti kata Bung Karno, jangan ya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai sejarah negerinya sendiri. Begitu. Oke, kita berikan membuka wawasan kita tentang histori ya. Nah sekarang yang mau bertanya kepada Ibu Silvi. Sekarang saya boleh tanya dulu. Oh boleh. Saya punya 3 pertanyaan. Oh ya. Yang bisa menjawab saya kasih izin. Wah, senang ya. Pertanyaan pertama, tolong panitia nanti lihat siapa yang paling cepat ya, karena saya nggak bisa ya. Oke, pertanyaan pertama, tahun berapakah Pol Pot Khmer Merah memerintah di Kamboja? Silakan. Betul sekali. Maju dulu aja ya, biar gabung. Iya, oke lanjut berikutnya. Pertanyaan kedua, tolong ya panitia ya. Pertanyaan kedua adalah siapakah nama yang disebut pahlawan di Indonesia tapi pusat di Singapura? Ini yang pink yang di belakang. Siapa yang maju ke depan? Maju ke depan. Katanya disuruh maju ke depan dulu. Ya, yang ketiga Bu. Oke, pertanyaan terakhir ya. Saya tahu ya Bu. Oke. Belum ini ya, belum bertanya. Iya, oke. Siapakah nama anak dari Jenderal Boy Aung San? Nah itu yang pertama. Ya, silakan. Kita sudah dapat 3 orang yang akan diberikan hadiah oleh Ibu Siti. Terima kasih Ibu Siti.
rezekinya bocil ya. Foto bersama ya. Foto bersama. Foto bersama. Terima kasih. Berarti penyimak tadi. Oh, terima kasih banyak. Ternyata, oh iya, ternyata banyak sekali yang menyimak ya Ibu ya. Banyak yang suka di story. Tapi memang kesempatan kadang untuk ini itu cuma satu kali ya Bu ya. Terkadang ya udah yang datang yang ikut yang viral-viral aja gitu. Iya. Oh mau ada dokter. Oke, yang mau bertanya silakan. 3 pertanyaan, monggo. Apa itu? Nanti ya, ini jawabnya aja Bu ya. Oke. Oh, mau bertanya. Oke, silakan Ibu. Selamat sore. Oh ya, Ini kan gathering PPP internasional. ya. Kemudian kan saya juga ada bayi nih, gitu. Kira-kira ada nggak sih rekomendasi kemana destinasi ke luar negeri, misalnya yang memang ramah anak, terus mungkin ada tips and tricksnya kayak gitu. Thank you. Terima kasih pertanyaannya. Tapi sepertinya ini pertanyaan untuk yang Berikutnya. pembicara berikutnya. Karena salah dulu. Kalau saya yang merekomendasikan tempatnya untuk ngeri-ngeri sedang. Tapi kalau buat bayi berbahaya mereka. Tapi bayinya lewat. 10 plus ya Bu ya. Iya, tapi nggak apa-apa sudah mau bertanya silakan mengambil hadiah. Wah, silakan dulu dapat lagi boleh silakan. Bu Sylvi baik hati sekali. Oke, lanjut lagi. Pertanyaan kedua. Dapat hadiah loh. Ada yang mau bertanya? Oke, ya silakan. Ini Bu, pengalaman beberapa teman. Sorry, kita tolong mic-nya. Boleh berdiri kakak yang mau bertanya. Begini Bu Sylvi, mungkin kan nggak bertanya tapi semacam informasi aja. Jadi pengalaman beberapa teman ketika bepergian saat lebaran atau 17-an, kalau kita ke konjen atau arase atau kedutaan, biasanya kan ada makan-makan. Nah, itu saya camkan dalam pikiran saya, dan kebetulan lebaran kemarin saya berpacaran dengan anak dan suami ke port. Itu kita sholat di atas ya, kalau nggak salah di konjen ya, sorry, iya di konjen. Harapan saya kan besar gitu ya, dapat makan. Ternyata mulai tahun ini efisiensi. Oke, betul ya. Kalau konjen memang ada efisiensi, tapi kalau kedutaan tetap ada makan-makan. Alhamdulillah ya. Saya coba Kalau kedutaan itu kasarnya lebih tinggi daripada konjen. Jadi kalau di kedutaan tetap ada, tetapi mungkin tidak seheboh tahun berikutnya. Kalau konjen ya memang ada efisiensi. Iya, betul Bu. Dan hanya dikasih minum gitu. Semua yang sholat itu kecewa. Ya kalau pop itu konjen dan dia konjennya tidak terlalu besar. Betul. Iya. Makanya kan kabarnya. Iya. Terima kasih. Ibu boleh silakan ambil hadiahnya. Ibu boleh hadiahnya loh. Saya ini baik hati loh. Pertanyaan terakhir silakan. Ini dari Nepal, ini dari Hong Kong. Ini dari Hong Kong. Silakan. Mari kita foto dia dulu. Ini negara Timor-Leste. Iya. Pertanyaan terakhir Dari Pak Fajar. ya, silakan Bapak. Iya, mau tanya Ibu, kan tadi Ibu apa namanya mengutak berapa ya? Apa namanya bercerita tentang ke Kamboja nih, ke Kamboja. Nah itu paspornya kan dicek Kamboja. Terus untuk negara lain bermasalah kan?
Baik, terima kasih Pak. Paspor saya ada juga Pak, cap Afghanistan, cap Iran. Tidak ada masalah. Tapi Pak, kalau Afghanistan dan Iran itu 6 bulan kemudian saya tidak bisa masuk ke beberapa negara. Jadi ini tolong dipastikan ya, ini juga saya tanya ke teman-teman ya. Jadi kalau umpamanya ada plan ke Eropa, misalnya bulan Maret ini mau ke Eropa, jadi sebaiknya teman-teman tidak ke beberapa negara yang dilarang masuk ke Eropa dalam waktu 6 bulan, biayanya 6 bulan. Jadi negara-negara seperti Afghanistan, Iran, beberapa negara di Afrika itu tidak boleh selama 6 bulan setelah dari negara itu tidak boleh masuk ke Amerika atau beberapa negara Eropa. Begitu Pak. Tapi kalau Kamboja itu aman karena dia bukan secara politik tapi lebih ke secara human trafficking dan sebagainya. Begitu. Iya, silakan Bapak saja, silakan maju. Mendapatkan hadiah dari Ibu Silvi. Ini hadiahnya tinggal dari Hong Kong. Bapak boleh milih. Berarti Bapak saja tidak ke Kamboja tapi akan ke Hong Iya. Kong. Silakan pilih Pak. Ini dari Hong Kong, ini dari Hong Kong juga. Ya sudah saya berganti, saya jangan suka bicara. Biar saya kan dapat. Ini Pak, ini tidak kerjanya Bapak. Biar saya dapat kaki itu bilang Pak. Pak, Bu Silvi, sebentar. Ternyata ada 2 orang lagi nih mau nanya. Wah, Sudah, oke, untuk masuk dari sisa iya, dia. dua ya. Baik, saya beri kesempatan dulu dengan Ibu Bunda Queen. Ini kan yang belum tahu Bunda Queen dari grup 1, silakan. Terima kasih Bu Silvi Mulya. Pernyataan terakhir itu membuat saya terkejut karena jujur saya mau ke Eropa. Di satu sisi saya baru dari Iran dan Triva sudah bayar Bu. Itu melihat di mana Bu itu bahwa Iran termasuk kalau saya ke Iran baru 2 bulan yang lalu dan nanti Mei ini mau ke Balkan. Jadi Bahkan tidak ada masalah. iya, tapi sebelum ke Balkan saya mau ke anak saya di Amsterdam. Jadi saya kan artinya Schengen. Oh iya. Ya, Schengennya dari Surabaya sekalian ke anak saya. Jadi saya terkejut Bu, mohon Sok. terima kasih. Tapi jangan bayar deh saya. Bukan bayar. Iya, tapi kan ada Iran dan ada Irak ini yang saya shock gitu loh Mbak. Terima kasih. Seingat saya Amsterdam tidak termasuk, tetapi seingat saya, tapi sebaiknya Ibu ngecek. Jadi ngecek di website pemerintahnya Amsterdam. Biasanya itu bisa tampil apa saja negara yang tidak bisa, atau Ibu domisili di Surabaya. Di Surabaya Ibu bisa datang ke perwakilan Belanda itu di Jalan Dr. Sutomo masuk-masukannya Ya, Ibu. udah masuk sekarang. Sekarang pindah ke ini Ciputra ruangannya. Pindah ke Ciputra. Itu kan ada security. Iya. Tapi Ibu bisa bertanya lewat security-nya aja. Tidak boleh, saya sudah. Oh, tidak boleh bertanya sekarang. Katanya ke security tidak sampaikan ke dalam. Oh, gitu. Ya berarti satunya jalan memeriksa dari websitenya aja. Tapi seingat saya, Amsterdam itu tidak termasuk yang melarang. Karena yang saya tahu pasti yang melarang adalah UK, itu pasti dia melarang. Tapi beberapa negara Eropa itu ada yang membolehkan. Tapi sebaiknya usul saya adalah harus dicek. Karena kemarin ada kakak saya sendiri itu kena dia dari Afrika. Dia lupa kalau dia sudah ada tiket ke UK. Nah itu nggak boleh. Jadi terpaksa dia bukan refund, reschedule gitu. Jadi masukan dari Ibu supaya dicek aja dulu. Daripada sudah terbang ya Bu ya, tiba-tiba di sana tidak boleh. Jadi mending dicek aja dulu. Karena mohon maaf saya lupa negara-negara apa saja. Silakan Ibu Bunda, silakan untuk mengambil hadiah souvenir dari Bu Silvi. Dan yang terakhir, saya mau berikan pada Pak Nafin, silakan.
Ya, ini Bu mau tanya, kalau tadi penjelasannya kan luar biasa ya. Kalau tadi dijelaskan berkenaan dengan Singapura, mereka bikin jadi tempat wisata dari sebuah kekalahan. Kalau di Indonesia tadi cukup menawarkan apa kita banyak kemenangan tidak dibikin. Nah, kira-kira dengan pengalaman kekalahan dengan kemenangan itu kira-kira lebih ramai mana Bu kira-kira? Dengan dari pengalaman yang mungkin Ibu pernah alami. Oke, baik, terima kasih Pak. Kalau lebih menarik mana itu tergantung dari pengemasnya. Nah, sekarang seperti ini Pak ya, yang nggak usah jauh-jauh, Singapura aja. Sungainya Singapura itu lain sih, butel, nggak ada apa-apanya, tapi bisa dijual. Nah, kita punya Kalimas, nggak bisa dijual. Kan tergantung bagaimana cara kita mengemas gitu saja. Tetapi ada juga yang berbicara bahwa kepedihan itu lebih menjual daripada happiness gitu. Sama seperti yang tadi saya di Kamboja tadi, itu kan kepedihan semua yang dijual. Tapi dijual dalam rangka saya terus terang aja Pak ya, saya itu nanti sesungguhnya itu waktu di pohon itu adalah tempat membunuh bayi dan balita. Karena papa itu miskin, dia tidak mau membunuh dengan peluru. Jadi bayi itu dilempar balon di sini. Seperti itu. Dan itu di pohon itu aduh saya cerita sampai nyawa saya berat. Serius Pak. Jadi di situ tuh semua orang menangis, termasuk saya. Saya itu menangis sampai susah buka di situ. Dan itu kan kepedihan, bukan dijual, tapi kita itu harus tahu bahwa sejarah itu tidak selamanya berbahagia, tapi ada sisi kelam. Di Kamboja ada genocide gitu. Begitu Pak. Jadi kembali lagi tergantung bagaimana cara kita mengemasnya. Silakan Bapak mengambil hadiah. Monggo Pak Afin, silakan mengambil hadiah dari Ibu Silvi. Jadi beliau ini adalah grup Malang, BINJ Malang. Wah, Pak Afin dapat hadiahnya. Terima kasih semuanya. Oke, saya nonton ke sini, ternyata banyak yang tertarik dengan sejarah. Iya. Mereka awalnya nggak payu. Loh, ternyata banyak yang peminat nih. Alhamdulillah. Lanjut lagi berikutnya. Oke, terima kasih banyak Ibu Silvi. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Silvi. Tapi sebelum Ibu Silvi pergi, kami dari panitia memberikan souvenir